Lihat line up-nya Liverpool, nggak ada yang berubah. Tapi pertanyaan gue kembali lagi, kenapa untuk kesekian kalinya Joe Gomez tidak beri kesempatan tetap Konate? Feeling gue ya, slot ini kalau begini terus, dia akan dipecat. Karena dia terlalu percaya terhadap pemain yang nggak perform. Salah satu Jones, Konate, Kerkes. Yang gue nggak ngerti, Arteta ini kadang-kadang Luis Kelly itu jam terbang cetek, mentalnya cetek karena masih muda. Kenapa lu lawan tim sebesar Munchen, lu pasang dia, bukan Calafiori? Hola, good morning. Seperti kalian lihat sekarang sudah jam 6:17 terang. Jadi gue belum bisa tidur. Walaupun gue ntar harus sore taping Offside Duo. Ya kita bahas Champions League. Hanya Champions League yang bisa dibahas. Ada beberapa match yang cukup mengejutkan. Kita mulai dulu dari hasil aja dulu deh. Copenhagen menang 3-2 lawan Kairat Almaty. Pafos 2-2 lawan Monaco, Balogun cetak gol by the way. Terus ATM menang lawan Inter di menit 93. Tapi untuk Inter masih aman, mereka baru sekali kalah. Frankfurt di kandang kalah lawan Atalanta. Atalanta yang terseok-seok di Serie A, tapi di Champions League lumayan bagus. Nanti kita lihat rankingnya. Olympiakos Real Madrid 3-4. Ya, Real Madrid unggul-unggul terus, tapi ya Olympiakos cetak gol terlebih dahulu, tapi habis itu kena comeback unggul terus 4-2 4-3 ya. Real Madrid terlalu canggih lah. Nah, yang agak terus Sporting lawan klub Brugge 3-0. Yang agak mengejutkan tuh PSG lawan Spurs. PSG itu 2 kali ketinggalan loh. Pertama 1-0, terus 1-0, 1 sama, 1-2 Kolomani 2-2. 2-2 terus 3-2 4-2 4-3 baru di Vitinha cetak gol gila, 2 gol ya, yang 1 penalti tapi 2 gol itu keren banget di pojok-pojok. Sama Lucas Hernandez kena kartu merah di menit 93, di mana ya Kolomwani dengan 1 assist 2 gol dia balas dendam ke klub sebelumnya ya. Richarlison juga cetak gol, jadi bahwa PSG akan menang semua gue rasa akan tahu, bukan hal yang beda. Cuman, nah gue tinggal sisa 2 pertandingan yang gue nggak sebut tadi, yaitu 1 Liverpool lawan PSV. Liverpoolnya gue nonton, gue live reaction karena gue punya 2 PC, jadi gue nonton Liverpool juga. Kalian tahu kemarin live reaction, jadi yang nonton live reaction tahu. Lihat line up-nya Liverpool, nggak ada yang berubah. Tapi pertanyaan gue kembali lagi, kenapa untuk kesekian kalinya Joe Gomez tidak beri kesempatan tetap Konate? Oke. Dan untuk kesekalian kalinya Konate blunder yang menjadi gol. Ya, itu gol kedua kalau nggak salah ya. Jones akhirnya dipasang di bek kanan, bukan di tengah. Ini seperti di match sebelumnya, di mana Jones sebagai center back, Szoboszlai bek kanan, akhirnya di switch. Dan itu membuahkan hasil yang dimana Szoboszlai cetak gol setelah Gakpo shooting kena atau ditepis. 1-0 dari penalti, ya penalti gol insane, bahwa Van Dijk dipegang, iya, tapi kenapa dia harus lompat tangannya sampai komentatornya ada Ruud Gullit, ada siapa, mereka nggak paham di Sport, dia nggak paham, gue juga nggak paham kenapa Van Dijk bisa membuat pelanggaran kayak gitu. Walaupun setelah itu Van Dijk berkali-kali berbahaya, heading sempat kena mistar, ingin memperbaiki kesalahannya lah, tapi sayangnya nggak berhasil. Terus Konate ini ya nggak ngerti kenapa dia kembali lagi dipercaya dan kembali lagi bikin blunder.
Eh, gue biar feeling gue ya, Slot ini kalau begini terus dia akan dipecat karena dia terlalu percaya terhadap pemain yang gak perform. Salah satu Jones, Konate, Kerkes, ya Szoboszlai masih oke lah. Salah. Ini ada pemain yang benar-benar nggak perform. Akhirnya si siapa namanya, striker Isak masuk, Chiesa juga dikasih kesempatan, egoisnya minta ampun, ingin membuktikan, gagal. Dibilang PSV bagus nggak juga. Gue lihat berapa kali, gue lihat passingnya itu jelek. Passingnya berapa persen? Ya 80%. Liverpool 90%. Berapa kali counter itu passingnya nggak nyampe. Kalau passingnya nyampe, kalau akurasi passing 90% juga, kayak Liverpool peluangnya lebih banyak. Karena yang jadi masalah dengan PSV kan, apakah mereka bisa keluar dari tekanan. Di babak pertama tidak bisa, di babak kedua jauh lebih bisa. Kenapa? Murni karena peran wingback yaitu Salah-Eddin dan Dest sangat mobile untuk narik lawan, buka ruang sehingga itu dimanfaatkan. Kalau mereka nggak di cover pada saat Salah masuk ke dalam gakung ke dalam, mereka yang dimulai untuk build up serangan. Nah, tambah lama kan Liverpool tambah ambil risiko. Nah, risiko ini, ruang yang ditinggalkan itu benar-benar dimanfaatkan. Pertanyaan kedua kan, siapa yang harus dipecat? Slot atau pemainnya atau gimana, nggak ngerti gue. Kalau lihat dari hasil, Liverpool masih aman. Dari table ya, nih kita bahas Liverpool, kita masih di rank 13 dari 24 dengan 3 kali menang, 2 kali kalah. Oke. Jadi masih, kalau dari itu masih aman-aman aja. Cuman kalah lawan Galatasaray sama lawan PSV. Menang lawan Madrid, menang lawan Frankfurt telak, menang lawan Atletico Madrid. Jadi dari hasil itu sih nggak, tapi permainannya parah banget loh. Parah banget. Kalau gue sih, kalau si Slot bener-bener masih mempertahankan pemain-pemain itu aja, lu bisa cadangkan Konate, Kerkes, pasang Joe Gomez sama si siapa namanya, Robertson. Kalau enggak, lu pasang Joe Gomez lah di sayap kanan, bisa juga dia. Sekarang buat apa Joe Gomez latihan kalau ancur-ancuran pun dia nggak dipasang gitu loh. Dan ya masa nggak ada yang bisa jadi bek kanan lagi selain Jones sih. Ya cuma Joe Gomez, midfielder semua. Nyoni, Rio attacker, ya atau mungkin ambil dari youth atau gimana, gue nggak ngerti lah. Tapi Bradley sama Wirtz sama Frimpong dua-dua mid Desember. Ya, gue nggak tahu. Intinya adalah lu nggak bisa main kayak begini. Si Jones itu bener-bener kayak anak kecil, bengong, nggak mungkin dia bukan defender ya. Memang pasang siapa lagi gitu? Ya Szoboszlai, kalau pasang Szoboszlai di kanan, di tengahnya melempem. Atau Szoboszlai di kanan, si Isak di posisi itu, Jones tarik keluar, nggak ditarik keluar juga. Jadi salah satu kesalahan si Slot kalau gue bilang, ya dia terlalu percaya sama pemain yang nggak perform. Tapi 1-4 sih mengejutkan. Bener-bener golnya, terutama di babak kedua. Babak kedua itu PSV bener-bener di babak pertama gue bilang Liverpool unggul. Harusnya Liverpool bisa cetak lebih 2-1 atau gimana tuh. Cuman di babak kedua sih diputar balik sama PSV. Bener-bener parah. Kalau kita bicara diputar balik sama yang dilakukan oleh Arsenal. Babak pertama gue bilang Arsenal sedikit unggul. Nggak banyak peluang, tapi Munchen definitely nggak di bawah Arsenal lah. Sama-sama kuatnya lah, sama-sama saling nyerang, sama-sama dapat peluang, sama-sama dapat seperempat peluang, transisi bagus, defense dua-dua bagus, kiper dua-dua oke, sampai Timber cetak gol dengan heading dibalas sama Karl.
itu Luis Kelly. Yang gue nggak ngerti, Arteta ini kadang-kadang Luis Kelly itu jam terbang cetek, mentalnya cetek karena masih muda. Kenapa lu lawan tim sebesar Munchen, lu pasang dia, bukan Calafiori? Karena nggak ngerti gue, Arteta suka bikin kesalahan-kesalahan yang untung sekarang nggak fatal. Gara-gara dia tuh jebol. Dan dia dilewatin kayak anak kecil berapa kali itu sama siapalah itu, wingernya, sama si Olise kalau nggak salah. Sama Karl sama Olise. Eh, ya akhirnya untung diganti Calafiori masih langsung gol, langsung assist. Madueke gol. Dan gue demen Saka sekali-sekali dicadangin, itu perlu dicadangin juga. Karena sekarang fitnya Martinelli, dia bisa main di kiri, si Madueke di kanan. Tapi ya babak kedua for sure, definitely itu Arsenal semua yang menguasai. Karena niatnya untuk yang lebih, nggak dikit-dikit passing kembali. Karena babak pertama itu lebih, kedua tim main aman. Nah, babak kedua baru Arsenal lebih main serius. Definitely menang dari segala segi di babak kedua. Si Munchen cuma dapat satu shot si Karl ke arah kiper juga di awal-awal babak kedua, habis itu nggak kelihatan. Bener-bener nggak kelihatan, bener-bener all Arsenal. Bahkan setelah 3-1 pun mereka ambil risiko masukin Jackson dan lain ya. Kim Min Jae nggak ngaruh juga. Sama sekali nggak ngaruh, sehingga membuat Arsenal satu-satunya yang belum terkalahkan. Yang sekali kalah itu banyak, 4 kali menang sekali kalah itu ada 4 tim, PSG, Munchen, Inter, sama Real Madrid. Habis itu sekali kalah dan sekali seri, 3 kali menang itu Dortmund, Chelsea, Sporting, Man City, sama Atalanta. 3 kali menang, 2 kali kalah itu Newcastle, Liverpool, Atletico, sama Galatasaray. Masih jauh ya, turun ke bawah menit 24. PSV 2 kali menang, 2 kali seri, sekali kalah, jadi aman semua lah. Semua masih aman, semua masih terbuka. Minggu depan bukan minggu depan, minggu depannya lagi itu kita ada live reaction dengan Rexona dari studio jam 3 karena big match, yaitu apa, gue jawabin big match, Arsenal lawan klub mereka bukan ding, Inter lawan Liverpool. Inter lawan itu 2 kali, sama Real Madrid lawan City. Ya, 2 big match itu kita siaran. Ya, Madrid City Desember tanggal 11 sama Inter Liverpool 10. 2 hari beruntun di halftime show. Kita lihat apakah Liverpool bisa bangkit lawan Inter dan City lawan Madrid seperti apa. Apakah City yang kemarin kalah turunkan pelapis lagi atau full team. Ini jadi match seru. Weekend ini ada live ya, live reaction dari studio juga dengan Rexona, itu Chelsea lawan Arsenal. Yang hari Sabtu itu gue main bola, jadi kayaknya ya kita lihatlah, mungkin di Discord hari Sabtu itu mungkin match-match yang ya nggak ada yang ya, Barca Deportivo Alaves yang begitu penting juga, Brentford City, Leeds, Sunderland, Bournemouth, terus Senin Minggu dini hari itu Everton Newcastle ya, nggak banget juga. Habis itu Spurs lawan Fulham, nggak lah, mending Minggu nonton Palace MU gitu sebelum Chelsea lah ya, kita lihat lah. Oke, thanks for watching.